Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC Jamaah Sholat Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas tentang sholat jenazah. Ada beberapa tema yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sebelumnya tentang masalah memandikan, kemudian mengkafani dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Yang akan kita bahas adalah seputar sholat jenazahnya dulu. Kemudian nanti baru kita akan membahas tentang mulai dari mengkafani, kemudian menguburkan dan lain sebagainya. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Yang pertama adalah ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW tentang masalah bagaimana hukumnya mengumumkan ketika ada seseorang yang meninggal. Apa itu mengumumkan di masjid atau dimanapun begitu. Wa an Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanha anin na'i. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu qala anna nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yanha anin na'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang an-na'i. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi. Apa itu na'i? An-na'i itu adalah akhbarahu bimautihi. Seorang memberitakan tentang adanya kematian. Seorang memberitakan adanya kematian. Jadi dulu pernah Rasulullah SAW melarang ketika ada yang meninggal kemudian diumumkan begitu. Kemudian diumumkan dulu pernah begitu. Para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang larangan mengumumkan seperti amalul jahiliyah, seperti gaya orang jahiliyah dulu. Karena ada sebuah hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas, iyyakum wan na'ya, hati-hati kamu dengan mengumumkan kematian. Fa innan na'ya min amalil jahiliyah, karena mengumumkan kematian itu merupakan amal, merupakan perbuatan seperti orang jahiliyah. Bagaimana maksudnya? Jadi orang jahiliyah itu ketika ada orang meninggal itu diumumkan di seluruh, di pasar-pasar, dimanapun ada yang meninggal begitu. Kemudian setelah diumumkan, mereka berdatangan dengan tujuan lil mufakharah, untuk merasa bangga dalam arti semua pada ngumpul di rumahnya. Kemudian nanti gotongan mayit itu digotong rame-rame begitu, dengan niat bukan seperti yang niat ketika ada orang meninggal mengambil ibrah, tetapi niatnya adalah lisuhrah, lil mufakharah, supaya orang kasihan, kemudian supaya orang ngasih, bahasa sekarang tuh ngasih uang dan yang banyak dan lain sebagainya. Seperti itu adat orang jahiliyah. Inilah kenapa dilarang di hadis tersebut. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW yang membolehkan juga mengumumkan. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'a an-najasyi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengumumkan ketika ada kematian Raja Najasyi. Fil yaumil ladzi mata fihi, ketika Raja Najasyi meninggal. Wa kharaja bihim ilal musalla, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk menyolatkan jenazah. Jenazah itu dalam arti tanda kutip sholat gaib maksudnya.
Fasoffa bihim, kemudian mereka semua Rasul dan para sahabatnya membuat saf, membuat barisan. Wa kabbaru alaihi arba'an, kemudian bertakbir 4 kali. Bertakbir 4 kali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari sini hukmun na'i lil maiti, bagaimana hukumnya mengumumkan ketika ada orang yang meninggal, maka sebagian ulama wa qala ba'du ahli ilmi la ba'sa bihi, tidak mengapa berdasarkan hadis Abu Hurairah tadi. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumumkan ketika terjadinya kematian, meninggalnya Raja Najasyi, dengan niat apa? Dengan niat untuk mensolatkan, sekedar seperti itu. Tapi yang dilarang adalah ketika gayanya mengumumkan gaya jahiliyah, ngarep-ngarep begitu. Ngarep orang datang, kemudian ngarep orang dapat kasihan, kasih amplop dan lain sebagainya. Itu namanya disebut dengan an-na'ya al-mamnu. Dilarang seperti itu kalau mengumumkan tujuannya adalah untuk seperti itu. Nah, itu pernah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti itu. Jadi niatnya, bukan pengumumannya, tapi niatnya orang tersebut apa kira-kira. Diumumkannya apa kira-kira. Kalau niatnya bukan seperti itu, ngarep-ngarep misalnya, orang datang, orang ngasihani dia, kemudian ngasih sesuatu dan lain sebagainya, itu tandanya dia an-na'yu al-mamnu. Panggilan, memanggil orang meninggal, mengumumkan orang meninggal, tapi yang dilarang. Kemudian hadis Abu Hurairah tadi itu berkaitan dengan sholat gaib. Berkaitan dengan sholat gaib. Kenapa? Karena ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mensolatkan Raja Najasyi, Raja Najasyi di mana? Adanya kalau sekarang di Afrika. Mayatnya nggak ada, makanya disebut dengan sholat gaib. Ikhtalafal ulama'u fihi, para ulama berbeda pendapat tentang hukum daripada sholat gaib. Al-awwal, pendapat yang pertama, wabihi qala Syafi'i wa Ahmad, pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yusra'u mutlaqan atau tusra'u mutlaqan, dianjurkan atau disyariatkan secara mutlak. Boleh sholat gaib walaupun mayatnya tidak ada, tapi dia karena jauh, karena kita tidak memungkinkan, misalnya orang tua kita misalnya meninggal, kemudian kita anaknya adanya di Papua misalnya atau di Amerika, mau balik sini udah tanggung dikuburin, bisa sholat gaib di situ. Itu namanya disebut dengan sholat gaib. Sholat gaib itu sholat yang tidak ada mayatnya di depannya. Itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu boleh. Boleh secara mutlak. Mutlak. Kemudian waqala al-Hanafiyah, sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwasanya mana'ahu mutlaqon, ya justru sebaliknya, ia tidak boleh sholat gaib. Jadi ada yang berpendapat sholat gaib itu dilarang. Kenapa sebabnya? Karena hadis Nabi Muhammad SAW tadi tentang Rasulullah SAW sholat gaib terhadap An-Najasyi, itu adalah khususiyat Raja Najasyi. Kenapa? Karena di Raja Najasyi tidak ada yang sholatin di sana. Di Afrika itu kan nggak ada yang sholatin. Sedangkan daerah di sana, di mana pengikutnya di sana, itu tidak mensolatkan Raja Najasyi, sehingga Rasulullah SAW mensolat gaib, melakukan sholat gaib buat Raja Najasyi. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya Raja Najasyi sudah masuk Islam. Gitu. Sudah masuk Islam. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah bahwasanya sholat gaib dilarang. Itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Dia berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i tadi dan Imam Ahmad. Jadi dalilnya Abu Hanifah, kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika mensolatkan Raja Najasyi nggak ada yang sholatin di sana. Begitu. Kalau di sini kan sholat gaib ada juga yang nyolatin. Ya, misalnya ada yang sholat jenazah di sini. Kemudian yang lain misalnya yang di mana-mana tidak perlu lagi sholat gaib menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Itu alasannya seperti itu, alasan Imam Abu Hanifah. Tapi kalau menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tetap bahwasanya sholat gaib itu adalah masru'un, disyariatkan, disunnahkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pun sholat gaib. Tidak ngaruh dengan asbabul wurudnya. Tidak mengaruh dengan keadaan Raja Najasyi yang tidak disolatkan, tidak ngaruh. Pokoknya yang penting tidak ada jenazahnya di depan, sudah. Mendengar ada kematian
seorang muslim yang kita yang kita kenal, kemudian kita sholat gaib, itu tidak mengapa. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tentang masalah sholat gaib. Jadi itu perbedaan pendapat tentang masalah sholat gaib. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang masalah sholatul janazati fil masjidi. Bagaimana hukum sholat jenazah di dalam masjid? Ini juga ada sedikit perbedaan, tapi tidak krusial. Yang pertama adalah tadi hadis Abu Hurairah tadi, an Abi Hurairah yang tadi saya sebutkan, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mensolatkan Raja Najasyi, sholat gaib Raja Najasyi. Itu sholatnya nggak di masjid, tapi sholatnya ilal musalla, sholatnya di lapangan, sama seperti sholat Id, begitu. Coba kita lihat, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi wa kharaja bihim ilal musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk ke musalla. Musalla itu dalam bahasa artinya lapangan. Nah, dan diajak ke lapangan berbaris, kemudian sholat gaib di sana. Ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama, disyariatkannya, diabdulnya adalah di lapangan. Nah, itu yang dijadikan dalil. Tetapi ini juga dibantah juga sama dalil riwayat Imam Muslim dari Aisyah. Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ala ibnai baydha fil masjid. Jadi ketika di sini ketika Sa'ad bin Abi Waqqas di sini ceritanya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu melarang untuk sholat di masjid. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian kata Aisyah, wallahi tidak wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, raddan ala ma ankara alaiha. Wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala anna ibnai baydha fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazah baik ibnai baydha, itu dua orang anak laki-laki, namanya disebut Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail. Itu bapaknya namanya Wahab bin Robi'ah, ibunya namanya Baydha. Itu sholatnya di mana? Fil masjidi, kata Aisyah. Ini yang jadikan dalil oleh jumhur bahwasanya sholat jenazah di masjid pun tidak mengapa. Di masjid tidak mengapa. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh jumhur. Sedangkan tadi itu hanya khususiyat saja. Hanya khususiyat saja karena ketika Sa'ad bin Abi Waqqas buktinya begitu kan, kemudian ia ingin berkomentar tentang kita sholat di lapangan saja, kemudian Aisyah menolaknya, artinya mengingkarinya, tidak masalah di masjid, raddan ala Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia membantah pendapatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi di antara sahabat pun ada perbedaannya. Rupanya Aisyah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mensolat jenazah di masjid. Kemudian jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagaimana kaifiyatnya? Caranya, sekarang masuk ke caranya. Yang pertama adalah tentang masalah takbirnya. Sebelum ke masalah takbir, al-mas'alatul ula ikhtalafu fi adadit takbir, masalah takbir. Kalau satunya kan ada takbirnya, Allah Akbar, gitu ya. 4 kali menurut jumhur. Kemudian Allah Akbar. Kemudian Allah Akbar. Kemudian Allah Akbar. Adadut takbir indal jumhur arba'ah. Menurut pendapat jumhur adalah 4 kali. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Abu Hurairah tadi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan Raja Najasyi tadi. Fasoffa bihim wa kabbaro alaihi arba'an. Ia bertakbir 4 kali. Allah Akbar, kemudian maksudnya Allah Akbar, kemudian baca, kemudian Allah Akbar, kemudian 4 kali takbirnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, itu dalil daripada jumhur bahwasanya takbirnya 4 kali. Kemudian terjadi waqala al-Hanafiyah, Imam Hanafi berbeda pendapat bahwasanya boleh bertakbir bisa 4 kali, kemudian juga bisa 5 kali, kemudian juga bisa 6 kali dan 7 kali.
Ada dalilnya nggak? Ada juga dalilnya. Kita lihat baca dalilnya di riwayat Muslim. Wa an Abdurrahman bin Abi Laila qala kana Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu yukabbiru ala janazatina arba'an. Dari Abdurrahman bin Abi Laila qala, ia berkata, hadis riwayat Muslim, Zaid bin Arqam, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukabbiru ala janazatiha arba'an wa innahu kabbara ala janazatin khamsan. Ia pernah bertakbir 4 kali. Pernah juga sesaat dia bertakbir 5 kali. Kemudian fas'altuhu, kemudian saya bertanya Abdurrahman ini muridnya kepada sahabat Zaid bin Arqam. Kemudian dijawab faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertakbir, pernah 4 kali, juga pernah 5 kali. Pernah 4 kali, juga pernah 5 kali. Juga ada juga di hadis riwayat Bukhari dari Ali bin Abi Thalib annahu kabbara ala Sahal bin Hunayf sittan. Bahkan pernah 6 kali. Pernah 6 kali. Lalu bagaimana jumhur memandang hadis-hadis tersebut? Kata jumhur bahwasanya yang seperti itu, yang 4 kemudian yang berapa? Yang 5 kemudian 6 dan 7 itu adalah hadisnya dimansuh oleh Raja Najasyi tadi. Buktinya apa? Buktinya ketika ada hadis Nabi Muhammad SAW yang populer, karena Rasulullah SAW dulu Rasulullah SAW pernah bertakbir arba'an, pernah 4 kali ketika sholat jenazah. Wa khamsan pernah 5 kali, wa sittan pernah 6 kali, wa sab'an pernah 7 kali. Kemudian ketika datang jenazahnya, mensolatkan jenazahnya Raja Najasyi tadi, kemudian sabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala arba'in. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan menjadi 4 kali saja. Summa tawaffahullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya meninggal. Kemudian Rasulullah SAW meninggal. Ini yang dijadikan dalil oleh jumhur bahwasanya hadis-hadis yang tadi yang 7 kali, kemudian 6 kali, kemudian 5 kali itu adalah karena sudah berlalu, dulunya pernah seperti itu, kemudian ketika Raja Najasyi meninggal, kemudian Rasulullah SAW sabata, kemudian menetapkan hanya 4 kali saja. Nah, itu yang dijadikan oleh jumhur, jadi sudah dimansuh, sudah dihapus. Itu nanti kita bahas kalau dalam ilmu usul fikih namanya nasakh mansuh begitu ya. Ada hadis yang sudah dihapus dengan hadis yang belakangan. Itu dari jumhur. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah ketika di rakaat yang pertama. An Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ala janazatina arba'an wa yaqra'u bi Fatihatil kitab fit takbiratil ula. Dari Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika takbir yang pertama di salat jenazah, ia membaca Fatihatil kitab, dia membaca surat Al-Fatihah. Rawahu Syafi'i, hadis riwayat Imam Syafi'i, juga ditambahkan di Imam Bukhari, wa an Talhah bin Abdullah bin Auf, shallaitu khalfa Ibnu Abbas, saya salat di belakang Ibnu Abbas, faqara'a Fatihatal kitab, ia juga membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari. Ini yang dijadikan dalil jumhur bahwasanya surat Al-Fatihah itu dibaca ketika di rakaat yang pertama. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah nanti. Ketika Imam Abu Hanifah berbeda. Kenapa sebenarnya berbeda? Karena pemahamannya apakah sholat jenazah itu adalah sholat sama seperti sholat yang biasa atau tidak. Karena menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah bahwasanya sholat jenazah itu tidak seperti sholat yang biasa kita sholat. Kenapa sebabnya? Karena tidak ada rukunya, tidak ada sujudnya, dan lain sebagainya. Jadi itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah, dia tidak membaca Al-Fatihah. Yang dibaca adalah doa-doa, memperbanyak doa terhadap si mayit. Dia hanya sekedar berdoa terhadap si mayit. Allahu Akbar, langsung doa deh. Doakan ke mayit, Allah maghfirlahu lah, apa semua doa itu. Takbir lagi, doa, begitu doanya. Nanti ada riwayat doa yang sangat banyak riwayatnya. Doa kepada si mayit tersebut. Itu yang dipahami oleh Imam Abu Hanifah. Tapi menurut pendapat jumhur bahwasanya yang pertama, takbir yang pertama adalah Fatihatil kitab, membaca surat Al-Fatihah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan ulama-ulama lainnya, takbir yang pertama adalah membaca surat Al-Fatihah. Kenapa sebabnya?
Walaupun ia tidak ada sujudnya, tidak ada rukunya, tetap dia adalah termasuk sholat. Makanya nanti beda pemahamannya ketika menurut pendapat Imam Abu Hanifah dengan jumhur. Kalau jumhur sholat jenazah perlu berwudu dia. Perlu berwudu. Kenapa? Karena dia sama sholat seperti sholat biasa. Tetapi kalau Imam Abu Hanifah tidak perlu berwudu pun dia juga sah sholat jenazahnya. Itu yang beda antara pemahaman Imam Abu Hanifah dengan pemahaman daripada jumhur tadi. Jadi tentang masalah surat Al-Fatihah di rakaat yang pertama. Kemudian rakaat yang selanjutnya, rakaat yang kedua, kemudian yang ketiga, yang keempat, itu membaca doa. Banyak sekali doa-doanya. Yang pertama dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fahafiztu min du'ahi." Saya hafal doanya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad. Banyak banget ininya. Teksnya kalau kita hafal tuh banyak banget. Wa naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad dalas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhul jannata wa qihi fitnatal qabri wa azabin nar. Itu luar biasa doanya itu. Ya Allah, ampunilah dosa si mayit ini. Berikannya rahmat, ampunilah dia. Muliakannya di kuburnya, luaskanlah di kuburnya, kemudian tempatkannya di dalam surga dan lain sebagainya. Kemudian wa adkhil jannata wa qihi dan kemudian jauhkan dari fitnah kubur. Itu sampai banyak ininya doanya. Wa qihi fitnatal qabri wa azabin nar. Kalau kita hafal semua ya. Kadang-kadang kita cuma sampai Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Udah paling wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsil. Udah segitu aja palingnya. Tidak masalah juga ya. Namanya juga semampu kita. Tapi kalau pengen panjang, yang panjang semua doanya banyak. Panjang doanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian doa yang selanjutnya adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Nanti doa-doa ini yang menjadi perbedaan diletakkannya di mana gitu. Letakkannya di mana? Letak doa-doa itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazatin. Karena ini tidak ada kalimat di rakaat yang pertama, di rakaat yang kedua, ketiga. Yaqul Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidna wa ghaibina. Ketika Rasulullah salat jenazah, ia berdoa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina. Panjang sekali doanya ini. Wa saghirina wa kabirina wa zakirina wa unsana. Hadis riwayat Muslim. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi al Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu al iman. Nah, itu doanya. Kemudian juga ada doa riwayat Abu Daud, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah, itu yang biasa kita baca juga, itu yang kita sering baca itu. Nah, itu yang mudah-mudah. Doanya seperti itu. Banyak sekali doa-doanya di sini. Ada juga di sini di riwayat Nasa'i bahwasanya Rasulullah SAW ketika sholat jenazah ia membaca Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta haddaitaha lil Islam. Nah, itu banyak banget doanya. Kalau kita kumpulin semua, nah itu makanya tadi ada yang 7 kali takbirnya, itu banyak banget doanya, itu semua diborong semua doanya. Diborong semua. Kemudian ada juga di riwayat Baihaqi, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi janazati rajulin. Kemudian fasami itu saya dengar Rasulullah berucap Allahumma inna fulan bin fulan, sebutin ini jenazahnya, fi zimmatika wa habli jiwarika faqih fitnatul qabri wa azabin nar wa anta ahlul wafa. Ini doa-doa juga, doa-doa yang ada di salat jenazah. Nah, kalau kita apa? Kalau yang biasa populer di mazhab Syafi'i. Yang di mazhab Syafi'i itu biasanya yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua Allahumma ighfir lahu ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kemudian yang selawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad dulu yang kedua itu. Allahumma sholli ala Muhammad itu. Kemudian selawat biasa itu ya. Kemudian yang ketiga itu Allahumma ighfir lahu. Kemudian yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu. Nah, itu biasanya begitu ya. Itu yang mudah-mudah, doa-doa yang mudah-mudah. Semua ada riwayatnya, tapi kalau pengen baca semuanya, diambil aja semua hadis-hadis yang kumpul itu, riwayat Muslim, riwayat Bukhari, Abu Daud, Rasulullah SAW pernah berdoa seperti itu, kumpulin baca. Nah, itu bisa. Kita bisa baca gitu. Kita bisa baca doa tersebut. Jadi doanya itu banyak sebenarnya, enggak hanya yang kita kenal sebenarnya, enggak hanya yang kita kenal. Maka kata Rasulullah SAW di Sahih Ibnu Hibban, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a." Ketika kamu
sholat mayit, sholat jenazah, ya, fa'akhlisu lahu du'a, maka ikhlaskan, niatkan ikhlas untuk mendoakan si mayit, untuk mendoakan si mayit. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang masalah ketika posisi sholat jenazah, ya. Posisi sholat jenazah. Pertama tentang raf'ul yadain, tentang mengangkat kedua tangan, kedua tangan. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, gitu, tangan Allahu Akbar, ada tangannya diangkat. Wa ajma'al ulama ijma ulama ala raf'al yadaini fi awwalit takbir alal janazah. Jadi ketika di awal itu dia mengangkat kedua tangannya, Allahu Akbar. Nah, itu semua ijma, semua sepakat. Kenapa sebabnya? Karena dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah riwayat Tirmizi, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabbaro fi janazatin. Ia bertakbir Allahu Akbar ketika sholat jenazah, farofa ayadaihi, ia angkat kedua tangannya fi awwalit takbir, ketika di awal takbir Allahu Akbar. Itu semua sepakat ketika di awal takbir. Yang menjadi perbedaan adalah waqtalafu fi sa'irit takbir, ketika di takbir yang kedua, takbir yang ketiga, yang keempat, nah itu apakah ngangkat juga atau tidak? Nah, di situ ulama berbeda pendapat. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat yarfa, ngangkat juga sama seperti takbir yang pertama. Allahu Akbar, sama dia ngangkat juga. Allahu Akbar, sama dia juga ngangkat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika takbir awal itu Allahu Akbar, takbir yang pertama. Itu kan diangkat takbirnya. Allahu Akbar takbir. Maka takbir yang kedua pun diangkat juga. Dalilnya adalah qiyas. Takbir yang pertama diangkat, takbir yang kedua pun diangkat juga. Sama-sama takbir. Sama seperti sholat. Ada riwayatnya sholat Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar angkat tangannya Allahu Akbar. Kecuali ada momen-momen tertentu. Nah, begitu. Itu yang dikendali oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik. Tapi kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah, la yarfa, dia tidak diangkat kalau di rakaat yang takbir yang kedua, ketiga dan keempat. Kenapa sebabnya? Karena dia tidak melihat ada dalil yang menunjukkannya. Ya, yang tadi kan disebutkan bahwasanya dalilnya adalah rafa'a yadaihi fi awwalit takbir. Ketika takbir yang kedua, mana ininya petunjuknya lagi? Nah, nggak ada. Ya sudah, berarti dia akhirnya nggak diangkat. Cuman ngomong Allahu Akbar, fakabbaru, Allahu Akbar. Yang ada arba'at takbir, 4 kali takbir, kan itu. Berarti yang disuruh apa? Takbirnya Allahu Akbar, tidak disuruh angkat tangan. Nah, angkat tangannya nggak ada ininya, petunjuk teksnya begitu. Nah, karena tidak menggunakan tadi seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang masalah qiyas. Ketika di awal dia takbir, maka di rakaat yang kedua pun, rakaat yang ketiga pun, dia takbir juga. Ini angkat tangan juga, Allahu Akbar. Angkat tangan juga, Allahu Akbar begitu. Angkat tangan juga, Allahu Akbar begitu. Jadi itu tidak prinsipil sebenarnya. Ya, tapi kalau di sini kan kita mazhab Syafi'i ya angkat tangan. Kalau di Indonesia itu ngangkat tangan. Jadi ngangkat tangan karena di awalnya ngangkat tangan. Kemudian di kedua tak ngangkat tangan juga. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika bertakbir maka dia otomatis dia ngangkat tangan. Dalilnya adalah qiyas tadi. Ketika awal takbir juga ngangkat tangan di takbir yang kedua. Angkat tangan di takbir yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang masalah tempat jenazahnya. Perempuan dan laki-laki apakah ada perbedaan atau tidak antara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan perempuan. Waqtalafu aina yakumul imam minal janazati, ketika salat jenazah. Faqala jumlatun minal ulama, aksarul ulama, kebanyakan para ulama, yakumu fi wasatiha zakaron kana au unsa, wa qala qaumun akharun yakumu minal unsa wasatuha wa minaz zakari inda ra'sihi wa minhum man qala yakumu minaz zakari wal unsa inda sadrihima. Ada pendapat yang berpendapat bahwasanya kalau perempuan itu dia berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim sini, hadis Samrah bin Jundub qala shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah sholat ketika sholat jenazahnya Ummi Ka'ab yang meninggal.
Wahia nufasa. Faqoma, kemudian Rasulullah SAW sholat jenazah ala wasatiha. Dia di tengah-tengahnya. Adanya di tengah. Rasulullah SAW di tengah begitu. Ketika mensolatkan jenazah perempuan bernama Ummi Ka'ab. Nah, kemudian ada riwayat hadis Hammam bin Ghalib. Shallaitu ma'a Anas bin Malik. Saya sholat bersama Anas bin Malik ala janazati rajul. Sholat jenazah laki-laki. Faqama hiyalu ra'sihi summa ja'u bi zinati imratin. Kemudian dia sholat posisinya adalah di dekat kepalanya, pas makan kepalanya. Hiyal ra'sihi summa ja'u, kemudian ada lagi jenazah perempuan. Ja'u bi najazatin imra'atin faqalu ya Aba Hamzah sil 'alaiha faqama hiyala wasatis sarir. Kemudian ia pindah ke tengahnya. Ia pindah ke tengahnya. Kemudian ia berkata, hakaza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli alal janazah. Rasulullah SAW salat jenazah, kabbaru arba'an, ia takbir 4 kali, wa qama ala janazatil mar'ah maqamaka minha wa minar rajul maqamaka minhu. Nah, jadi kalau di hadis ini perempuannya, kalau salat jenazahnya perempuan di tengah, kemudian kalau laki-laki di lempengan kepala. Nah, itu sebagian ulama berpendapat demikian. Kemudian ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya dia menyamakan laisa bainahu wa baina al-mar'ah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sama semuanya, nggak ada perbedaan, perbedaan. Kemudian waqala akharun, kemudian yang lain berpendapat bahwasanya wasyafi'i fi dzalik haddun, tidak ada hadnya, yaqumu minhuma aina yasa, dimanapun duduknya, dimanapun sholatnya. Kenapa sebabnya? Karena walaupun tadi ada hadis Rasulullah SAW ketika jenazah perempuan di tengah, kemudian jenazah laki-laki di kepala begitu. Nah, itu menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah bahwasanya itu tidak menunjukkan larangan kalau misalnya jenazah misalnya jenazah laki-laki nih, kemudian dia sholat di tengah begitu kan. Sama tidak ada menunjukkan seperti itu. Jadi itu Rasulullah SAW ketika mau sholat di situ aja begitu. Itu dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah. Tapi menurut jumhur ya seperti itu. Tadi kalau menurut jumhur, kalau laki-laki dia sholatnya lempengan kepala. Kalau perempuan dia lempengan tengah tadi. Kenapa? Karena walaupun Rasulullah tidak diucapkan secara qauli, kan tidak diucapkan kan. Kamu sholat tengah enggak? Tapi Rasulullah SAW ketika jenazahnya perempuan dia sholat di tengah. Tapi kalau dia laki-laki kemudian dia sholat di lempengan kepalanya. Nah, itu juga yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama. Sampai di sini ada diskusi sebelum kita lanjut. Fadhal. Baik, kita lanjut ya. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazata. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang menyaksikan jenazah. Ada orang yang sudah meninggal. Kemudian ia hatta yusolli, kemudian ia sholat. Falahu qiratun, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahidaha, kemudian kalau dia menyaksikan juga hatta tudfana, sampai dia nguburin gitu, ngikutin sampai nguburin. Dia ngikutin sholat juga, kemudian ngikutin nguburin juga. Falahu qiratani, maka dia dapat 2 qirat. Kemudian kemudian sahabat bertanya, wa mal qiraton? Apa itu qirat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala mislul jabalain al-azimain, seperti 2 gunung yang sangat besar. Pahalanya luar biasa. Jadi kalau misalnya kita menghadiri jenazah itu sholat jenazah itu jangan sepelekan itu. Pahalanya itu luar biasa. Man syahidal janazata hatta yusolli 'alaiha, sampai kita sholat jenazah bersamanya begitu, kita sholatin jenazah, falahu qirat, dia dapat pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan, kalau dia sholat jenazah sudah sholat jenazah kemudian ikut lagi nguburin, falahu qiratan, dapat 2 qirat. Apa itu qirat? Yaitu mislul jabalain al-azimain, seperti 2 gunung yang sangat besar. Luar biasa ini. Hadis riwayat Muslim.
Kemudian juga ada di hadis riwayat Bukhari pahalanya, fadilah sholat jenazah. Man tabi'a janazatan, barang siapa yang mengikuti sholat jenazah, janazah muslimin, sholat jenazah seorang muslim, imanan wahtisaban, karena iman dan karena mengharap Allah Subhanahu wa taala, wa kana ma'aha hatta yusolli 'alaiha wa yufragu min dafniha, dia ikut sampai sholatin juga, dia ikut sampai nguburin juga. Fa innahu yarji'u bi qiratain kullu qiratin mislu jabal Uhud, dia akan mendapatkan 2 qirat, 1 qirat itu seperti gunung Uhud. Luar biasa nih pahalanya kalau kita ikut sholat jenazah 1, kemudian kalau ikut nguburin juga 1, kalau ikut nguburin juga 1. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang masalah ketika kaifiyatul masyi fil janazati, bagaimana kita posisinya ketika menggotong jenazah itu, posisinya di mana, apakah di depan, di belakang, dan lain sebagainya. Begitu. Itu ada hadis di sini yang kita bahas. Yang pertama adalah an Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumul janazata, kalau kita melihat jenazah, ada yang meninggal, melihat jenazah ada yang meninggal lewat di depan kita, faqumu, maka berdiri. Faman tabi'aha fala yajlis hatta tudhu, kalau kita misalnya ngikutin ke kuburan itu, jangan duduk dulu sampai yang diangkatnya itu adalah dijatuhin ke tanah, artinya sampai ketanahin dulu begitu. Baru kita bisa duduk begitu. Itu illatul hadisnya. Kenapanya begitu? Karena ini untuk qiyamuhu li janat, ini untuk i'dhaman lilladzi yaqbidun nufus, untuk mengingat kita tentang masalah kematian. Jadi kita benar-benar supaya kita mengingat mati, sehingga sampai kita berdiri. Cara menghormatinya seperti itu. Nah, jadi itu cara menghormatinya dulu ketika ada jenazah lewat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, iza ra'aitumul janazah, hadis riwayat Bukhari Muslim, kalau kamu melihat jenazah maka berdirilah. Waqumu, berdiri. Nah, itu kenapa kita disuruh berdiri? Nah, itu untuk menghormati kematian itu sendiri, kita mengingatkan kematian. Faman tabi'aha, ketika kita ikutin jenazahnya sampai ke kuburan, fala yajlis hatta tudhu, jangan kita duduk duluan. Kerandanya masih di atas, kita udah duduk duluan begitu. Enggak. Taruh dulu kerandanya, tudhu, taruh dulu, baru kita rame-rame duduk. Begitu maksudnya. Itu tandanya menghormati jenazah tersebut. Jenazah tersebut. Nah, kemudian kaifiyatul mas'i fil janazati, bagaimana jalannya itu ketika sedang menggotong jenazah. Nah, kedulu kan nggak ada mobil ya, bedanya nggak ada mobil, tapi kita lihat nanti ada juga nih. Al-awwal annal masya, kalau dia jalan kaki, annal masya amamal janazati, kalau dia jalan kaki di depan, jalan kaki gitu, maka al-afdal amamal janazati. Ada yang berpendapat bahwasanya yang lebih afdal adalah di depannya. Ada yang berpendapat seperti itu. Liwurudihi min fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Salim an abihi annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa hum yamshuna amamal janazah. Bahwasanya ia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, mereka berjalan amamal janazati, di depan jenazah. Di depan jenazah. Nah, itu ada sebagian mengatakan di depan jenazah. Kemudian waqala al-Hanafiyah, kemudian Imam Hanafi wal Malikiyah annal masya khalfaha afdal, di belakang lebih afdal. Ini juga terjadi perbedaan. Jadi sebenarnya riwayat-riwayat ini bukannya mana yang lebih ini, tapi ini adalah mukhtar, pilihan saja. Masing-masing punya riwayatnya. 5 rawahu Ibnu Tawus, ada riwayat Ibnu Tawus dari bapaknya, masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan hatta mata illa khalfal janazah, ia jalan di belakang jenazah. Nah, berarti ada juga yang berpendapat dengan hadis ini, riwayat Sa'id bin Mansur dari hadis Ali, dia jenazahnya jenazah di depan, kemudian yang nganterin itu, yang jalan kaki itu adalah di belakang. Nah, kalau kita di sini yang ini yang dipakai ya. Yang ini yang dipakai rata-rata ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang di depan. Nah, sama aja sebenarnya kan. Masing-masing punya dalil. Artinya
dalam fikih namanya mukhtar, pilihan itu. Tidak ada yang harus begini, tidak ada yang begini, tidak, itu pilihan. Di depan mereka ada dalilnya, tadi riwayat Khamsah ya, Ibnu Hibban dan Nasai. Kemudian kalau riwayat Abu Daud, Tirmizi, itu adalah di belakang. Pernah Rasulullah SAW di belakang dari Ali. Qala al-masyu khalfahu afdal minal masyi amamiha. Kemudian ada juga pendapat yang ketiga, riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ayyamsiya baina yadaiha wa khalfaha wa an yaminiha wa an simaliha. Jadi jenazahnya itu dikelilingin dia di tengah-tengah posisinya. Nah, di sampingnya ada, kemudian di sampingnya juga ada. Wa an yaminiha, di samping kanan ada. Wa an simaliha, di samping kiri juga ada. Wa an khalfiha, di samping kanan, di belakang juga ada. Ya, yang kita praktikkan gitu juga ya. Begitu juga sama. Kemudian bagaimana ittiba'un nisa lil janais? Bagaimana wanita itu ikut dalam iring-iringan jenazah, hukumnya. Ada hadis riwayat Bukhari Muslim an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat nuhina, kami dilarang. Kata Ummi Atiyah, nuhina anittiba'il janais walam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk ikut salat ikuti iring-iringan jenazah sampai ke kuburan, walam yu'zam alaina, tapi larangannya tidak larangan banget begitu. Jadi para ulama menganalisis dalil ini adalah lil karoha, makruh. Hukumnya makruh, tapi ada yang berpendapat tetap haram dia, haram. Jadi hadisnya nuhina anittiba'il janais, kami dilarang untuk mengikuti jenazah sampai dengan ke kuburan, walam yu'zam alaina, tapi tidak dilarang banget. Artinya boleh tapi hanya karoha saja. Tapi ada ulama yang membolehkan sampai ikut ke kuburan pun. Kenapa? Karena ilatnya dilarang itu adalah karena wanita itu adalah suka menangis secara niyahah namanya dalam bahasa Arab itu. Sampai menjerit dan lain sebagainya, sedih banget begitu. Takutnya ilat hukumnya kenapa dilarang ini oleh Rasulullah, dilarang karena takut ketika sudah di kuburan kemudian mereka pada nangis secara berlebihan. Nah, itu seperti itu, sehingga Rasulullah SAW melarang wanita untuk ikut sampai dengan kuburan, dan larangannya adalah larangan makruh saja, hanya makruh saja. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Masih banyak ininya ya, ada kaifiyatu idkhalil mayyit al-qabr, bagaimana memasukkan jenazah ke dalam kubur. Nah, itu nanti ada perbedaan pendapat nanti situ. Kemudian ada juga memandikan mengkafani dan lain sebagainya. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Iya tadi. Sesuai dari hadis Aisyah itu kan Rasulullah kan sholatnya tengah malam atau 3/4. Iya, malam ya, betul. Itu 11 rakaat. Iya. Tapi di satu sisi ada bahwa Nabi sendiri sebelum tidur ya diharuskan witir. Itu mana ini? Kan kemarin sudah dibahas bahwa sholat witir itu adalah makanya para ulama menganalisis hadisnya. Sholat witir waktunya dari mulai awal isya sampai dengan subuh gitu, sampai dengan azan subuh. Dan kalau kita ikut sholat witir, fadilahnya adalah dapat unta merah, gitu kan? Mari kita jelaskan unta merah, unta merah. Kemudian disimpulkan oleh para ulama, kalau kita sudah biasa untuk sholat malam, maka lebih afdolnya kita sholat witirnya di malam hari. Kenapa? Karena witir, sebagian ulama berpendapat itu adalah sholat penutup. Habis sholat qiyamul lail, kemudian dia witir, kemudian dia sholat subuh begitu. Kalau kita biasa bangun malam, witirnya di malam hari. Tapi kalau kita nggak biasa bangun malam, taunya bablas mulu sampai subuh, maka dia lebih afdolnya adalah di waktu isya. Kenapa? Karena fadilahnya itu tadi umrun ni'am, dapat BMW tadi, dapat onta merah itu. Sholat malamnya sekalian witir. Yang malam, iya sampai sekalian witir dia. Yang malam sekalian witir sampai subuh itu. Ditutup dengan witir yang malam. Kalau sebelum tidur kan
Isya terus witir kan begitu. Berarti tengah malamnya hanya tahajud aja begitu. Oh gitu, enggak. Kalau di yang di witir yang di mana, yang di apa, yang di sebelum yang setelah Isya itu itu tidak ada kalimat dia sholat qiyamul lail, tidak ada kalimatnya, dia hanya sholat witir saja, sehingga disukai oleh Abu Bakar, dia sholatnya ketika di habis Isya, karena kalau yang Umar bin Khattab berpendapat dia malam hari begitu, kalau kuat di malam hari bangun malam dan lain sebagainya begitu. Jadi itu pilihan sebenarnya. Jadi tadi kesimpulan yang bagus itu tadi, kalau kita biasa bangun malam itu lebih afdolnya malam hari. Tapi kalau kita nggak bangun malam, dia lebih afdolnya adalah di waktu Isya untuk melaksanakan sholat witir tadi yang sangat luar biasa fadilahnya begitu ya. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan, mungkin minggu depan saya tidak masuk ya karena lagi umroh lagi umroh hari Kamis itu berangkat ya. Mungkin di pertemuan yang akan datang ya insyaallah ya. Baiklah, sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.